Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsanul Khairuddin dari Institut Agama Islam An-Nawawi Berjan Purworejo dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Analisis Komparatif Antara Teori Manajemen Modern dengan Tafsir Ayat-Ayat Manajemen dalam Perspektif Islam. Jadi teman-teman, materi ini berangkat dari kesadaran bahwa manajemen tidak berbicara tentang teknik mengatur organisasi, tetapi juga menyangkut cara manusia menjalankan perannya sebagai pengelola kehidupan. Nah, kemudian dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah di muka bumi yang memikul amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, adil, dan bernilai ibadah. Sementara itu, manajemen modern berkembang dengan pendekatan ilmiah yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Nah, melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana kedua konsep tersebut dibandingkan serta bagaimana peluang integrasi keduanya dalam konteks organisasi Islam kontemporer. Berlatar belakang dengan perkembangan organisasi modern menuntut sistem manajemen yang rapi, terstruktur, dan profesional. Hal ini mendorong banyak lembaga termasuk lembaga pendidikan dan sosial Islam untuk mengadopsi teori manajemen modern. Namun dalam praktiknya, penerapan manajemen modern seringkali hanya fokus pada pencapaian target dan hasil kerja tanpa memperhatikan dimensi spiritual dan moral. Jadi di sini bahwasanya Islam itu sejak awal telah memberikan panduan tentang kepemimpinan, pengelolaan manusia, pembagian tugas, hingga evaluasi kerja yang semuanya tercermin dalam ayat-ayat Al-Quran dan tafsir para ulama terdahulu. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mengkaji apakah teori manajemen modern bertentangan dengan manajemen Islam atau justru bisa saling melengkapi. Itu. Jadi di sini dalam kajian ini mempunyai tujuan yang pertama, yaitu menjelaskan karakteristik dasar teori manajemen modern. Kedua, untuk menguraikan konsep manajemen berdasarkan tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk membandingkan keduanya dari aspek filosofis, fungsi manajerial, pengelolaan sumber daya manusia, dan etika organisasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk melihat peluang integrasi kedua pendekatan tersebut dalam praktik manajemen lembaga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah Indonesia yang terbit dalam beberapa tahun terakhir dan membahas tema, yaitu pertama, teori manajemen modern. Yang kedua, yaitu manajemen pendidikan Islam. Yang ketiga, tafsir ayat-ayat manajemen. Kemudian yaitu yang terakhir, integrasi manajemen modern dan Islam. Nah, kemudian data ini saya analisis menggunakan teknik analisis isi komparatif. Komparatif yaitu dengan membandingkan konsep, prinsip, orientasi antara manajemen modern dan manajemen Islam. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu teori manajemen modern. Jadi teori manajemen modern berakar dari pemikiran ilmiah barat dan berkembang melalui beberapa pendekatan seperti administratif, perilaku, sistem, dan manajemen mutu. Secara umum, manajemen modern mengenal 4 fungsi utama yang dikenal dengan istilah POAC. Kita tidak asing dalam dunia manajemen dengan istilah kata POAC, itu kita tidak asing. Apa itu POAC? Yaitu ada planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, dari keempat ini adalah bagian utama daripada manajemen. Yang pertama itu ada planning.
yaitu proses atau perencanaan, tujuan, dan strategi organisasi. Kemudian organizing, yaitu pengorganisasian sumber daya dan pembagian tugas. Kemudian yaitu actuating, yaitu pelaksanaan dan pengarahan kerja atau pelaksanaannya daripada apa yang direncanakan, apa yang sudah diorganisasi, kemudian pelaksanaan yaitu actuating. Yang terakhir setelah dilaksanakannya sebuah rencana itu, kemudian adanya yaitu yang terakhir controlling atau pengawasan dan evaluasi kinerja. Dan pembahasan yang kedua yaitu manajemen dalam perspektif Islam. Jadi dalam perspektif Islam, konsep manajemen tidak disebutkan secara eksplisit atau secara terperinci. Dengan istilah modern, tetapi maknanya tercermin dalam banyak ayat Al-Quran. Jadi manusia diposisikan sebagai khalifah, yaitu pengelola bumi sekaligus sebagai makhluk yang memikul amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua konsep utama dalam manajemen Islam, yaitu pertama ada konsep at-tadbir atau yang dapat kita ketahui yaitu pengaturan yang terencana, sistematis, dan penuh tanggung jawab. Tadbir. Jadi konsep ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai perencanaan dan keteraturan. Yang kedua yaitu ada konsep ar-rububiyah, yaitu kepemimpinan yang membina, mengarahkan, dan menumbuhkan, bukan sekedar menguasai. Jadi contoh konkret dalam manajemen Islam ini yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu di situ menggambarkan proses pendidikan manusia, pemberian pengetahuan, pendelegasian tugas hingga evaluasi atas peran manusia di muka bumi ini. Kemudian di sini saya menganalisis perbandingan antara perbedaan filosofis, fungsi manajerial, sumber daya manusia, serta etika dan tujuan organisasi. Itu yang pertama ada perbedaan landasan filosofis. Jadi manajemen modern itu berlandaskan rasionalitas dan empirisme serta cenderung bersifat sekuler. Tujuan utamanya adalah pencapaian hasil duniawi. Jadi manajemen modern itu hanya untuk ruang duniawi. Kemudian yang kedua daripada analisis perbandingan dari segi manajerial. Secara struktural, fungsi POAC dalam manajemen modern memiliki kemiripan dengan konsep tadbir dalam Islam. Jadi tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama menggunakan fungsi POAC, yaitu fungsi dalam dunia manajemen. Yang kedua itu fungsi manajerial. Secara struktural, fungsi POAC dalam manajemen modern itu memiliki kemiripan dengan konsep tadbir dalam Islam. Jadi di sini bahwasanya dari segi fungsi manajerial itu tidak jauh berbeda antara modern dan Islam. Perbedaannya terletak hanya pada nilai yang menyertainya. Jadi dalam Islam, setiap fungsi manajemen harus dijadikan atau harus dijalankan dengan kejujuran, dengan keadilan, serta dengan tanggung jawab moral. Itu yang membedakan antara manajemen modern dengan Islam. Itu ada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan moral. Yang ketiga yaitu dari segi manajemen sumber daya manusia. Jadi dalam manajemen modern, pengelolaan sumber daya berfokus pada kompetensi, pelatihan, kinerja, serta kompensasi. Dalam manajemen Islam, pengelolaan sumber daya manusia tidak hanya menekankan kemampuan teknis, tetapi juga akhlak, amanah, niat ibadah, dan pembinaan karakter. Itu yang membedakan manajerial dalam perspektif Islam, yaitu ada nilai-nilai akhlak, amanah, ibadah, serta pembinaan karakter. Kemudian yang keempat yaitu etika dan tujuan organisasi. Jadi
analisis perbandingan dari segi etika dan tujuan organisasi. Jadi manajemen modern itu menempatkan etika sebagai standar profesional yang bersifat eksternal. Sementara dalam manajemen Islam, etika menjadi inti pengelolaan organisasi dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan ihsan. Itu yang membedakan antara manajemen modern dan manajemen Islam. Kalau di dalam manajemen modern itu etika itu hanya sebagai standar profesional, sedangkan di dalam manajemen Islam etika itu menjadi inti pengelolaan organisasi dengan nilai seperti tadi saya sebutkan kejujuran, keadilan, serta amanah dan ihsan. Kemudian masuk ke dalam peluang integrasi. Di antara keduanya ini memiliki peluang terintegrasinya kedua manajemen ini. Dari hasil kajian menunjukkan bahwasanya manajemen modern dan manajemen Islam tidak saling bertentangan. Jadi pada intinya kedua manajemen ini itu tidak saling bertentangan, itu tidak. Tuh. Kemudian integrasi keduanya itu memungkinkan terciptanya model manajemen yang profesional, bermoral, dan berkelanjutan. Jadi khususnya bagi lembaga pendidikan dan sosial Islam di Indonesia. Nah, jadi pada intinya dalam dunia manajemen, entah itu modern atau Islam, itu memiliki keunggulan masing-masing. Jadi ketika kedua manajemen ini kita integrasikan, itu akan memunculkan manajemen yang profesional, bermoral, dan berkelanjutan. Itu khususnya bagi lembaga pendidikan dan sosial Islam di Indonesia. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, jadi sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa teori manajemen modern dan manajemen Islam itu memiliki keunggulan masing-masing. Jadi manajemen modern kuat secara teknis, sementara manajemen Islam kuat secara moral dan spiritual. Jadi keduanya memiliki titik temu pada konsep pengaturan, kepemimpinan, dan pengelolaan manusia. Oleh karena itu, pendekatan integratif menjadi solusi ideal untuk membangun organisasi yang efektif sekaligus bernilai ibadah. Ya, semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah berkenan menonton video saya ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.